Kalau dipikir, tidak ada yang bisa menggerakkan massa seperti ini. Kalau tidak digerakkan oleh pemimpin, lalu yang dipertanyakan, siapa pemimpinnya? Biasanya kalau di Indonesia disebut pemimpin agama. Bagi yang mengikuti Mujahidah sudah tahu siapa yang selalu bikin gaduh di NKRI kita ini. Dan orang yang terduga itu dari Yaman. Pertanyaannya, apakah klan Habib terlibat? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Jika Aceh merdeka, apakah kakak akan memilih menjadi warga negara Aceh? Pertanyaannya bahaya nih, menjebak nih ya. Nanti kalau aku jawab, dibilang pula aku tidak nasionalis dan tidak cinta republik ini. Kau Jakarta mendang demo besar-besaran, seluruh Indonesia demo besar-besaran. Tidak bolehkan Prabowo. Aceh kok ngapa-ngapa dikit-dikit mau merdeka? Emang bantu apa aja sih, kan banyak sering bertanya seperti itu. Berapa besar dasar Aceh itu buat republik ini? Secara simpelnya, tanpa Aceh republik ini tidak ada. Secara simpelnya, tanpa Aceh republik ini tidak ada. Jangan rasisme etnisitas di sini, pakai bahasa persatuan. Giliran lapar aja teriak-teriak lo minta bantuan. Giliran udah kenyang minta merdeka, nggak tahu diuntung. Jangan pura-pura lupa, jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak sadar ya. Kacau. Dia buang ke kali ini aja. Nah itulah monyet kalau mati. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahun ya innallah. Assalamualaikum, selamat datang di Mujahidah, sebuah channel edukasi untuk kalian semua yang ingin menyampaikan isi hati dan pendapat tentang kegaduhan di NKRI tercinta kita ini. Pertanyaan utama Aceh merdeka, siapakah dalangnya? Jika Aceh merdeka, apakah kakak akan memilih menjadi warga negara Aceh? Pertanyaannya bahaya nih, menjebak nih ya. Nanti kalau aku jawab, dibilang pula aku tidak nasionalis dan tidak cinta republik ini. Tapi kan ini pertanyaannya berandai-andai ya. Jika, oke lah, karena dia berandai-andai kan kayaknya oke-oke aja lah menjawab ya. Baiklah. Kalau misalnya Aceh merdeka, apakah aku akan memilih menjadi warga negara Aceh dan tetap tinggal di Aceh? Aku jawab, iya, aku akan memilih menjadi warga negara Aceh. Tapi pertanyaannya, apakah orang Aceh mau menerima diriku? Aku punya alasan kenapa aku memilih Aceh. Karena sebelumnya aku tinggal di luar Aceh. Jadi aku bisa membandingkan nih, ya kan, lebih nyaman di luar Aceh atau di Aceh. Dan aku menemukan ketenangan, kedamaian, kenyamanan di Aceh ini. Terlepas dari desas-desus yang menyatakan bahwa tingkat korupsi Aceh tinggi, dana otsus nggak jelas. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya yang kulihat dan yang kurasakan, di Aceh itu jaminan kesehatannya gratis. Rakyatnya kalau berobat ke rumah sakit itu gratis. Banyak loh saudara aku ya, kolega aku, teman-teman aku yang kena ginjal, penyakit dalam. Itu berobatnya gratis loh. Dan nggak ribet. Selanjutnya alasanku adalah, aku ini kan muslim, ya, sebagai muslim, Islamku tuh masih error. Jadi aku butuh batasan supaya aku nggak sampai lepas kendali. Ya, butuh rem. Nah, jadi remnya itu apa ya? Syariat Islam. Aceh ini kan masih menegakkan syariat Islam ya. Meskipun tidak 100%, tapi setidaknya, ya, konon-konon yang ada di Aceh yang dia menerapkan syariat Islam itu masih jadi pembatas buat aku supaya aku nggak tersesat jauh. Lalu kita bicara soal pelayanan publik, ya. Aku pernah tinggal di luar Aceh yang mohon maaf nih, pelayanan publiknya itu buruk, yang dikit-dikit harus main uang. Tapi di sini tuh enggak. Kita kalau datang ke gedung pemerintahan nih ya, minta dilayani gitu, bikin surat ini itu segala macam. Pelayanan mereka tuh cepat dan ramah. Bahkan setingkat bupati aja kalau misalnya ketemu sama kita nih gitu ya, kita perlu sama dia gitu. Dia akan nanya, "Ibu perlu ke saya? Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Gitu. Lah mohon maaf nih ya, di tempat aku sebelumnya, kalau kita ke gedung pemerintahan minta dilayani, juteknya luar biasa. Dan mohon maaf sekali lagi, segala sesuatunya, urusan itu harus pakai uang tunai. Nah, yang selanjutnya alasanku adalah bahwa emosi orang-orang Aceh itu stabil. Kalian boleh buktikan ya, banyak video itu yang berseliweran. Orang di sini kalau di jalan raya macet sekalipun itu klakson tuh nggak ribut.
Jadi tingkat emosional orang-orang Aceh itu bagus, ya, tidak meledak, meletup. Sebenarnya banyak sih alasan kenapa aku memilih Aceh, tapi nanti videonya kepanjangan ya, kita lanjut aja nanti ke video berikutnya. Kenapa aku tuh memilih Aceh sebagai tempat tinggal aku sampai ajal menjemput. Semua orang suku apapun berhak memberikan penilaiannya masing-masing. Namun pendapat individu tidak bisa kami pakai. Sebab, banyak juga rakyat Aceh cerdas, tahu di balik kemerdekaan Aceh, ada politik yang menakutkan. Namun kalian simak saja jalan cerita ini. Dan coba kalian simpulkan sendiri dengan segala komentar kami. Aceh kok ngapa-ngapa dikit-dikit mau merdeka? Emang bantu apa aja sih? Kan banyak sering bertanya seperti itu. Dan narasi besar harus dirancang oleh orang besar. Yang pasti, tokoh idola kita yang akan Allah Hasan Biro. Nyo kesempatan bagi bangsa Aceh untuk cok merdeka. Jawa dengan kacau balau no. Bukan Jakarta mentang demo besar-besaran. Seluruh Indonesia demo besar-besaran ini. Ini gulingkan Prabowo, ini gulingkan DPR Bandung. Ini juga lagi Nepal. Hah? Karena awaknya ni no hukum dengan kacau balau no. Kakak, ada kau. Free Aceh, Aceh merdeka. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia, penjajah. Jangan rasisme etnisitas di sini, pakai bahasa persatuan. Giliran lapar aja teriak-teriak lo minta bantuan. Giliran udah kenyang minta merdeka, nggak tahu diuntung. Saya nggak tahu isi perjanjian Helsinki. Ini menteri kok ngawur? Kok yang begini bisa jadi menteri? Kacau tidak? Ini Mendagrinya, wakilnya kacau. Heran banget dengan Imam Unyil ini, di mana-mana selalu ada dia. Bahkan ceramahnya ini sebelum terjadinya Gerakan Aceh Merdeka. Dia sudah mengingatkan pemerintah bahayanya Aceh akan teriak merdeka. Dan kebetulan hal itu terjadi. Dan membuat kami bertanya-tanya apakah sampai sengototnya ingin menjadikan Indonesia dengan hukum Islam. Orang jadi menteri sebelum ngambil keputusan periksa dulu dong. Bagaimana aturannya, bagaimana regulasinya, bagaimana undang-undangnya. Jangan bikin gaduh, betul? Aceh lagi tenang-tenang. Aceh lagi damai-damai. Macan tidur dibangunin. Kacau gak? Kacau gak? Belum tahu mereka Aceh. Dipikir Aceh bakal diem. Enggak. Aceh jangan diganggu. Betul? 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 Aceh kalau diperlakukan dengan baik, Aceh akan lebih baik. Betul? Kalau orang lembut kepada Aceh, Aceh akan lebih lembut. Betul? Orang baik ke Aceh, Aceh akan lebih baik. Betul? Betul? Tapi kalau ada yang mau main gila sama Aceh, bisa jadi Aceh bungo. Mau tahu dia lawan Aceh, betul? Angkat tangan takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saya mau tanya, persatuan bagus gak? Persatuan bagus gak? Saudara, ini pelajaran dari Allah. Tadi ada laporan saya dari kawan-kawan di Aceh. Habib, ini bagaimana ya? Konun syariat belum sempurna diberlakukan di Aceh. Kuncinya gampang, bersatu. Setuju gak? Setuju gak? Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRJ, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam, memberlakukan konun syariat di Aceh. Siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam? Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin. Emang orang Acehnya udah panas. Betul?
Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Iye. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956 di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar, saudara. Bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara. Yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, kawan. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak. Dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh,
harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh, betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara, betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke petun. Iya. Dipikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat dipetunkan, batalkan. Batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia saudara, udah tolol sok tahu. Udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kalau Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah, setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi, betul? Betul? Ini telat sedikit, saudara. Ini bisa Aceh bungo. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh merdeka. Enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu nggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Free Aceh, Aceh merdeka. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia penjajah. Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan. Dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua, kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Aceh itu mau merdeka bukan karena hasil buminya melimpah ruah, ya kan? Karena besarnya iri dengki tadi. Murkalah Allah tadi, ya kan? Terendam Aceh 2004 hari Minggu, ya kan? Selesai. Datang lagi nih bencana, ya kan? Bahkan petinggi di Aceh itu, ya kan? Menyatakan bikin surat terbuka, tidak mampu. Tidak mampu tau, untuk membantu rakyat sendiri nggak mampu. Itu yang disebut udah mereka. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik, mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah sudah kami pikirkan
untuk kita boleh berkibar di Aceh. Maka oleh sebab itu, semua yang bersangkutan di kantor-kantor sudah mulai saat ini kita sudah dapat menyediakan 2 tiang. Satu panjang, kemudian yang satu pendek. Kalau tidak, sebenarnya ada wakil MPR yang mengatakan itu. Tetapi beliau kurang sehat, maka beliau tidak sempat hadir. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini semua ada aman damai. Seperti kawan-kawan bilang tadi, perdamaian di Aceh akan kekal dan hakiki selama-lamanya. Alah. Kalian kalau pecah dari NKRI ini, kalau nggak ada di NKRI lagi, tambah selesai lah kalian, dijajah kayak orang zaman Belanda dulu. Petinggi-petinggi GAM itu datang lah itu. NKRI ini tetap berdiri tanpa ada Aceh, paham kau? Menteri bawa karung beras 5 kilo, ngapain? Itu kasih buruh aja. Yang perlu kita itu, dari kamu menteri, bantuan apa yang kamu bawa dari departemen kamu? Rencana ke depan pasca rekonstruksi bencana itu apa? Kami tidak butuh seorang menteri jadi buruh ngangkut beras. Kami juga tidak perlu menteri yang hanya bawa beras 100 kilo ya, terus pamer-pamer dan TV, sore udah pulang. Sombong sekali bapak ini, macam dia orang bagus, baik, dan paling benar di antara orang lain. Yang kami dengar, kalian berserta Habib yang menyalahkan pemerintah. Apakah ada komentar kalian terhadap ini? Perbuatan ini menyakitkan hati seluruh NKRI. Kami tunggu komentar kalian untuk kami jadikan edukasi. Apakah ada jiwa kalian membela Garuda dan Merah Putih, atau kalian tertawa di dalam hati? Sekarang kita tunggu adakah para Habib berkomentar membela Garuda dan Merah Putih bendera kebanggaan kita. Kami tidak butuh seorang menteri jadi buruh ngangkut beras. Kami juga tidak perlu menteri yang hanya bawa beras 100 kilo ya, terus pamer-pamer dan TV, sore udah pulang. Saya heran, monyet kok bisa berkomentar ya? Kalau monyet matinya dikubur nggak? Hah? Monyet kalau mati dikubur nggak? Enggak dong. Kalau monyet mati, dia nggak dikubur. Nah, tapi dibuang ke sini aja. Nah, dibuang ke kali ini aja. Nah, itulah monyet kalau mati. Dari dulu mereka memerdeka, saya nasihati jangan. Yuk kita bersatu. Mereka mau bergerak, kita nasihati jangan. Perang itu tidak indah, damai itu indah. Saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah bolok yang tajam. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau, saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi tokohnya, para ulamanya, adem, saudara. Nah, sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera, ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara. Ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Tapi Pak Gubernur, kenapa ada anggaran turun tidak terlambat dicairkan? Kita tawa perbaikan sawah ini biar irigasi. Kenapa ya? Ditahan uangnya, masyarakat tanya ke kita, padahal uangnya sudah dikirim. Seru Mentan Amran. Ia mengkhawatirkan birokrasi yang lambat justru berdampak buruk bagi para petani yang sedang berjuang memulihkan lahan pertanian mereka pasca bencana. Kasihan masyarakat kita. Nanti disangka kita yang tidak kirim, padahal uangnya sudah turun. Jangan sampai rakyat mengira pusat tidak peduli, tegas Amran lagi. Dari Bapak langsung ke kabupaten simpan. Iya, masyarakat kita tanya tidak ada kemajuan, saya dari sana. Tapi di mana dulu terlambat? Di kabupaten ya Pak? Di kabupaten apa? Di kabupaten. Kabupaten apa? Hampir semua Pak, di Aceh terutama Pak Menteri. Di Aceh. Semua kabupaten. Jadi yang menderita rakyatnya. Padahal Pak Gubernur waktu datang sini kan saya kirim cepat. Oke. Totalnya saya kirim untuk 3 provinsi 1,6 triliun. Oh. Aceh paling besar. Kalau gitu caranya,
Tetap kita jelek, padahal bonusnya sudah dipilih. Menjaga perdamaian Aceh ini seharusnya audit semua pejabat yang ada di daerah provinsi Aceh ini. Karena keterlambatan bekerja untuk rakyat Aceh, untuk bangsa Aceh. Saya harap pada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Negara Republik Indonesia, tolong mengambil keputusan tegas buat pejabat-pejabat yang ada di daerah provinsi Aceh yang keterlambatan disalurkan bantuan untuk korban bencana terjadi yang kemarin di daerah provinsi Aceh. Segera diselidiki. Uang bantuan sudah dikirimkan ke daerah provinsi Aceh, tapi keterlambatan disalurkan. Berapa besar jasa Aceh itu buat Republik ini? Secara simpelnya, tanpa Aceh Republik ini tidak ada. Secara simpelnya, tanpa Aceh Republik ini tidak ada. Buat orang-orang Aceh ya, provinsi yang paling berisik itu adalah Aceh, ya. Aceh itu berisik sekali ya. Paling berisik sekali, paling sombong sekali ya. Ya buat kalian semua ya orang-orang Aceh ya, walaupun tidak semua orang-orang Aceh ya, silahkan kalian kibarkan bendera bulan bintang kalian setinggi langit, kibarkanlah. Tapi kalian jangan pura-pura lupa, jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak sadar ya. Setiap banjir melanda tanah air kalian ya, tanah kalian maksudnya ya, setiap kali banjir bandang melanda tanah kalian, bahkan pada saat tsunami 2024 yang datang mengevakuasi bukan bulan bintang, bukan, yang mengevakuasi, yang menyelamatkan nyawa, yang menyingkirkan puing-puing bukan bulan bintang, tapi orang-orang Indonesia loh. Indonesia yang selalu kalian hina, dikatain pengemis. Indonesia yang selalu kalian bilang Indonesia tidak bisa kalau tanpa Aceh. Indonesia yang selalu kalian katain penjajah, ya. Jangan lupa, bukan bulan bintang yang membantu kalian, bukan ya. Jadi jangan terlalu sombong ya. Tepatnya pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat terjadi gempa, dan itu cukup mengejutkan karena bagi warga Kabupaten Aceh Singkil, gempa cukup besar ini sudah lama tidak dirasakan. Terakhir gempa itu cukup besar pada 2010 lalu, dan hampir 16 tahun baru kali ini ada gempa yang cukup besar dirasakan. Kondisi itu membuat warga panik sehingga berhamburan keluar rumah, bahkan beberapa kaum ibu tadi ada yang sedang berada di dapur, kemudian sebagian warga juga ada yang sedang di kamar mandi. Mereka ikut berlarian keluar rumah karena merasakan gempa yang cukup keras. Bahkan gempa tadi memang dirasakan awalnya sempat terdengar suara gemuruh. Di masjid raya bikin ricuh, akhirnya Allah menegur kayak gini nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, amankanlah kami ya Allah. Itu membuat warga cukup takut, apalagi melihat tiang listrik bergoyang cukup keras. Ini juga rumah warga yang terutama yang berkonstruksi dari kayu juga berbincang cukup keras, begitu juga dengan pohon tadi mengalami bincangan sehingga menimbulkan suara gemuruh, dan itu membuat warga panik sehingga berlarian keluar rumah. Terus nanti ke depannya kalau nanti kena banjir bandang lagi atau tsunami, minta bantuan aja ya sama bulan bintang. Ya, oke? Yuk. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.